Selamat datang di Mist of Time TV, channel yang bakal ngebahas seputar peristiwa-peristiwa bersejarah yang sebagian besar belum banyak kamu ketahui. So, stay tune terus di channel ini ya. Episode pertama ini akan ngebahas hal ihwal sejarah rempah-rempah Nusantara serta pengaruhnya terhadap praktik kolonialisme Indonesia di kemudian hari. Oke, are you ready? Kini pembahasan beralih kepada cengkeh. Cengkeh, Maluku, dan monopoli VOC. Hanya di Maluku lah cengkeh merekah. Hanya di Banda lah pala ditanam. Dan hanya di Timur lah cenada tumbuh. Begitu ungkapan pedagang Melayu zaman dulu. Dan memang demikian. Awalnya cengkeh hanya tumbuh di 5 pulau di Kepulauan Maluku, yakni Bacan, Makian, Roti, Ternate, dan Tidore. Tapi sejak kapan rempah satu ini tumbuh di Maluku? Konon para kaisar dinasti Han di Tiongkok memerintahkan setiap orang yang hendak menghadapnya harus mengunyah cengkih terlebih dahulu agar mulut dan nafas mereka harum. Dan saat itu, walau tak disebutkan dalam kronik Tiongkok, dapat dipastikan jika orang Tiongkok memperoleh cengkehnya dari Nusantara. Paling tidak pada abad dinasti Han, 2 abad sebelum Masehi hingga 2 abad setelah Masehi. Dengan begitu, umur cengkeh sudah amat tua. Di abad pertengahan, cengkeh menjadi bahan menukar oleh orang Arab. Tapi, seperti halnya dengan perdagangan lada dan pala, perdagangan cengkeh kemudian dimonopoli oleh kompeni Belanda. Hal ini berawal dari kerjasama antara Sultan Ternate, yakni Mandar Shah, dengan VOC pada 13 Januari 1652, di mana kedua pihak menandatangani perjanjian mengenai pembatasan perdagangan cengkeh dan juga izin bagi VOC untuk menebang kebun cengkeh di wilayah Ternate yang disebut dengan Hong Kong ini. Bahkan lebih jauh, VOC kemudian meminta pelarangan penanaman cengkeh sama sekali. Sebagai imbalannya, Kesultanan Ternate memperoleh investasi ekonomi serta dukungan politik dari VOC jika menghadapi musuh. Monopoli VOC ini membuat ketergantungan ekonomi dan politik para Babato, pejabat setempat, terhadap Sultan Ternate meningkat. Para Babato yang dulu memiliki penghasilan melalui penjualan cengkeh di wilayahnya kini harus menjaga kedekatan dengan Sultan untuk memperoleh bagian kompensasi mereka yang juga menentukan otoritas politik mereka di hadapan Sultan. Ya, sejak berhasil menguasai jalur rempah-rempah, VOC mengubah taktik perdagangan bebas sekaligus membatasi gagasannya tentang laut. Laut menjadi lebih tertutup, tak sebebas sebelumnya. Layangan berlayar bukan untuk menjaga kekayaan laut, melainkan guna menjaga harga rempah tetap tinggi di pasaran. Mereka menempatkan kapal-kapal bersenjata di perairan Maluku. Inilah kebijakan yang disebut Hongit Token, kebijakan yang sebetulnya diadaptasi dari kebijakan ekonomi Sultan Aceh di tahun-tahun sebelumnya. Dengan sistem penegakan hukum laut seperti ini, VOC mampu mendominasi dunia maritim Nusantara selama hampir 2 abad. Melihat kenyataan bahwa VOC Belanda begitu kuat pengaruhnya di Maluku dan kemudian di Banda, maka orang-orang Perancis saingan Belanda selain Inggris membawa bibit cengkeh ke benua lain untuk diberdayakan. Akhirnya orang Perancis berhasil membudidayakan cengkeh di Mauritius pada tahun 1770.
yaitu cengkeh pun dibudidayakan di Guyana, Brazil, dan Zanzibar. Cengkeh, si penghangat serbaguna. Seperti halnya pala, beberapa bagian dari pohon cengkeh pun memiliki fungsi dan manfaat. Selain kuncup bunga, bagian pohon cengkeh yang menghasilkan nilai ekonomis adalah minyak batang cengkeh, minyak daun cengkeh, dan buah cengkeh itu sendiri. Kuncup bunga cengkeh kerap digunakan sebagai bumbu masakan sekaligus obat, mengingat cengkeh memiliki zat antioksidan dan antimikroba. Cengkeh sering digunakan sebagai antiseptik dan antifermentasi. Cengkeh juga dapat digunakan sebagai disinfektan, analgesik, dan anestesik pada gigi berlubang. Selain itu, cengkeh dapat mengobati diare, sakit perut yang berasal dari kembung, dan dispepsia. Karena bersifat antiseptik, cengkeh juga dapat mengobati sakit tenggorokan. Ilmu kedokteran modern telah melakukan riset yang menghasilkan kesimpulan bahwa cengkeh juga bisa melindungi manusia dari kanker, membunuh bakteri penyebab plak gigi dan penyakit gusi, meningkatkan kesehatan hati, menjaga kesehatan tulang, mengobati MAH, serta mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh. Di Indonesia, perkebunan cengkeh terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan tentunya Maluku. Pada tahun 2018, 5 provinsi produsen cengkeh terbesar adalah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Ini negara produsen cengkeh terbesar selain Indonesia yang menduduki peringkat pertama adalah India, Malaysia, Sri Lanka, Madagaskar, dan Tanzania. Kemunduran perdagangan rempah-rempah. Perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan yang bisa mengubah nasib apa dan siapapun. Ini pula yang terjadi pada perdagangan rempah. Faktor internal maupun eksternal berkelindan saling mempengaruhi supply and demand rempah-rempah di dunia. Di Maluku, sejak akhir abad ke-18, rempah-rempah tak lagi memegang monopoli dalam perdagangan dunia. Rempah-rempah POC tidak lagi menjadi primadona setelah komoditas baru seperti teh, kopi, dan tembakau mulai masuk pasaran internasional. Dalam konteks global, revolusi industri di Inggris lambat laun menggeser posisi rempah-rempah. Revolusi industri mendorong kebutuhan yang besar pada produk tambang. Moluccan is head overladen, Java is head hidden, and Sumatra is the comes. Begitu orang Belanda bilang dalam menghadapi permintaan pasar yang berubah ini. Ya, Maluku masa lampau, Jawa masa kini, dan Sumatera masa depan. Mengapa Sumatera itu disebut masa depan? Sumatera yang di masa lampau merupakan daerah penghasil emas dan lada, di abad ke-19 mulai dikenal sebagai wilayah perkembangan minyak yang menjadikannya sebagai sumber energi industri. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk like this videonya ya. Dan tekan tombol notifikasinya. Ingat, kami tunggu komen-komen kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.